Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita menikmati hari yang baru, hari yang dijadikan Tuhan. Kita yakin bahwa berkat-berkat Tuhan telah disediakan bagi kita semua. Allah sungguh sangat mengasihi kehidupan kita semua. Dia perhatikan kita, Dia pedulikan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Roma pasal 5 ayat yang kelima. Firman Tuhan katakan demikian. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Satu pernyataan yang membuat setiap kita yang mendengarkan pasti memiliki sukacita. Karena di dalam kondisi dan keadaan apapun juga, kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita memiliki pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Di dalam Roma pasal 5, kalau saya membaca ulang di ayat 1 sampai ayat yang kelima, saya bacakan kembali. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sungguh indah sekali apa yang Tuhan telah perbuat dalam kehidupan kita. Kita yang di dalam Tuhan, kita yang percaya kepada Yesus karena iman, kita hidup di dalam damai sejahtera, kita hidup di dalam kasih karunia, kita hidup di dalam pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Semua itu hal-hal yang baik, hal-hal yang indah, hal-hal yang semua dinantikan atau yang diinginkan terjadi dalam setiap kehidupan manusia. Tetapi itu hanya bisa diperoleh, bisa diterima ketika kita ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita melihat bagaimana kasih Allah yang besar dinyatakan dalam kehidupan manusia yang berdosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan saja kita hidup dalam dunia ini masalah-masalah yang terjadi begitu saja tanpa arti ataupun tanpa kepedulian Allah. Tetapi di tengah-tengah pergumulan hidup manusia sekalipun, Allah memberikan kepeduliannya atau perhatiannya dengan memberikan kasih karunia-Nya, dengan memberikan anugerahnya, dengan memberikan pengharapan di dalam hati kita. Bahkan kalau saya tekankan lagi di dalam Roma pasal 5 ayat 5 tadi dikatakan pengharapan yang Allah berikan, janjikan kepada kita. Itu pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Karena kasih Allah telah dilimpahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Ada kasih karunia yang dilimpahkan, tetapi ada Roh Kudus juga yang dikaruniakan kepada kita. Kalau kita mendengar kata dilimpahkan, itu mengandung pengertian satu takaran yang besar. Kalau kita mendengar kalimat dicurahkan, itu mengandung pengertian satu takaran yang besar, yang diberikan, porsi yang besar yang disediakan bagi setiap kita. Kita memang melihat di ayat yang ketiga, ayat yang keempat, ada pergumulan yang dihadapi oleh umat-umat Tuhan. Tetapi diiringi juga pergumulan itu dengan kasih Allah yang melimpah. Diiringi juga dengan Roh Kudus yang dicurahkan, yang dianugerahkan dalam kehidupan kita semua. Ini yang membuat orang-orang percaya seharusnya kuat dan bertahan di dalam kondisi apapun juga dalam kehidupan ini. Kalau Allah, Dia begitu mempedulikan kehidupan kita dan Dia begitu mengasihi kita, bagaimana respon kita terhadap kasih itu? Kita tentu saja tidak akan menyia-nyiakan kasih
yang Allah sudah sediakan bagi kita. Dia memberikan pengharapan yang pasti. Kadang-kadang ketika kita berharap kepada dunia, berharap pada sesuatu yang fana atau yang kelihatan, seringkali mengecewakan hidup kita. Seringkali juga pengharapan itu bisa mempermalukan kehidupan kita. Tetapi ketika kita menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan, itu tidak akan pernah mengecewakan. Karena sudah dibuktikan kasih Allah. Kalau saya baca ulang, saya baca lanjutkan di ayat yang ke-6. Dikatakan juga, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Allah sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Justru ketika kita semua masih lemah, kita masih berdosa, kita disebut sebagai orang durhaka. Justru pada waktu itu Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Allah mengasihi kita dengan sempurna. Bapak Ibu Saudara, kondisi yang saudara hadapi, kesulitan maupun saat saudara diberkati, jangan pernah meragukan kasih Allah. Memang saat seseorang mengalami kesulitan kehidupan, kadang-kadang mempertanyakan kasih Allah. Di manakah kasih Allah? Bagaimana, apakah Allah masih mengasihi saya? Tetapi dari ayat-ayat yang kita baca tadi, kita bisa melihat bahwa Allah mengasihi kita dalam keadaan justru saat kita merasa tidak layak untuk dikasihi. Justru Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Puji Tuhan, ini bisa memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, menetapkan hati Bapak Ibu Saudara sekalian, menjalani kehidupan Bapak Ibu Saudara tidak pernah sendirian. Ada kasih Allah yang selalu menyertai Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini, pagi yang diberkati oleh Tuhan. Kami akan memulai segala aktivitas kami. Tapi kami bersyukur karena di tengah-tengah aktivitas kami dan segala kehidupan kami, kasih-Mu Tuhan telah dinyatakan. Dan kami merasakan kasih Allah, mengalami kasih Allah. Karena kuasa-Mu dicurahkan dengan melimpah dan dikaruniakan kepada setiap kami. Pagi hari ini kami berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Biar Tuhan pimpin arah perjalanan bangsa kami, supaya bangsa kami menjadi bangsa yang besar, bangsa yang bisa mengatasi segala tantangan zaman ini. Bahkan kami melihat berkat-berkat-Mu juga dinyatakan dan dicurahkan atas bangsa Indonesia. Kami juga berdoa buat umat-umat Tuhan. Tuhan menolong mereka semua dalam kesulitan kehidupan mereka. Kalau mereka di tengah-tengah keadaan ini, ibadah mereka terbatas Tuhan. Bahkan kegiatan mereka untuk melayani Tuhan pun terbatas. Tapi kami yakin iman mereka tetap bertumbuh di dalam Engkau. Mereka tetap mengalami anugerah Tuhan, kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran tetap menjadi bagian bagi umat-umat Tuhan. Karena Engkau mengasihi kami dalam segala keadaan dan kondisi kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Bahkan kami berdoa buat umat-umat Tuhan yang hari ini Tuhan mengalami pergumulan. Mereka meragukan kasih Allah. Ketika mereka mendengar firman Tuhan ini, mereka boleh dipulihkan kembali, diyakinkan kembali bahwa mereka adalah orang-orang dan pribadi yang dikasihi oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sebab Tuhan menjaga kehidupan kami senantiasa. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.